Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan izin kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam rangka menuntut ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di yaumul qiyamah di bawah naungan di antara naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana naungan tersebut diperuntukkan oleh orang-orang yang bertamasuk atau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tercurah pula kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, kemudian para sahabat beliau dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 39 hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-40. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, Ana Aisyah radhiyallahu anha. Sahih hadis ke-40. Hadis ke-42. Hadis ke-42 ya. Soalnya lanjutannya sepertinya familiar ya, ternyata sudah kita bacakan. Ya, sama dari hadis Aisyah, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di kamarku dalam keadaan aku haid. Aku di sini Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Fayaqra'ul Qur'ana, dan beliau membaca Al-Qur'an bersandar di salah satu jidar, salah satu tembok dari kamar Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan Aisyah saat itu adalah haid. Kita lihat di Gharibul Hadis. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala, yattaqi'u fi hijri, bersandar di kamarku, kamar Aisyah. Yattaqi'u mahmuz. Yattaqi'u adalah bentuk fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah salah satu dari 3 fi'il sahih. Ini sedikit mengulas salah satu cabang sorof ya. Bisa antum perdalam
pelajaran mahmus ini dalam Qawaidul I'lal, yang mana fi'il sahih ini ada 3 pembagian, yaitu fi'il salim, itu fi'il yang bersih dari huruf illah, huruf-huruf yang berpenyakit. Huruf penyakit ada 3, yaitu ya, kemudian wawu, dan alif. Kemudian mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang salah satu dari fa, ain atau lamnya adalah bertasydid, itu mudha'af. Adapun yang ketiga adalah mahmuz. Mahmuz adalah ma huwa makana ahadu hurufihi al-asliyah hamzah. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu hurufnya adalah ada hamzahnya, yaitu huruf aslinya, bukan huruf tambahan. Adapun ya taqi'u ini di sini adalah mahmuz binaan ala lamul fi'il, karena hamzahnya terletak paling belakang. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yajuzul fathu wal kasru fil ha'i min hijri, ya. Jadi bisa dibaca hajri atau hijri. Wa huma lughatan. Dan keduanya termasuk masuk dalam dialek yang sahih, bukan amiyah. Kemudian kita masuk ke makna ijmali, makna global dari hadis ini, yang mana Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Quran di kamar beliau dalam keadaan saat itu Ummul Mukminin sedang haid. Mimma yadullu ala anna badanal haid thahir. Hal ini menunjukkan bahwasanya badan wanita yang sedang haid itu suci. Lam yanjus bil haid, ya. Yang mana badan atau ya badan wanita yang sedang haid tidak najis. Najisnya hanya berada di farji beliau, ya, yang sedang mengeluarkan darah. Adapun sisa badannya adalah bersih, thahir. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Di antara yang pertama, jawazu qiraatil Qur'ani fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an pada kamar, ya, terutama istrinya, ya, pada kamar wanita yang sedang haid. Boleh membaca Al-Qur'an, ya, untuk para suami pada kamar istrinya yang sedang haid. Kalau toh itu bukan istrinya, ya mungkin anaknya. Ibu membaca Al-Quran di sisi anaknya sedang haid dan seterusnya. Li'annaha tahiratul badan wasiyab, karena badan si wanita haid dan bajunya itu suci, tidak ikut najis. Faidah kedua adalah tahrimu qiraatil Qur'ani 'alal haid. Haramnya membaca Al-Quran bagi wanita haid itu sendiri. Membaca bi alisan, membaca dengan lisannya adalah haram. Adapun membaca dengan bidhahril qalb, hanya baca dengan hatinya, ya, membaca tanpa melihat, tanpa melafalkannya, maka itu boleh. Walaupun dalam ini nanti akan saya jelaskan perinciannya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Akhdan min tawahumi imtina'il qira'ah fi hijril haid. Dengan asumsi apa? Adanya pengecualian bolehnya membaca pada kamar wanita yang sedang haid. Adapun si wanita haid itu sendiri tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan dilafalkan. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Adapun perincian yang saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau, fatwa Nurun 'alad Darb, bahwasanya ada pengecualian wanita boleh membaca Al-Qur'an biduni lamsi al-mushaf, tanpa menyentuh mushaf. Itu dia baca dengan tanpa menyentuh mushaf, imma bi apa? Bi hifdhihi au bi ha'il.
Apakah dia membaca dengan hafalannya ataukah dengan penghalang? Ya. Mungkin dia memakai sarung tangan atau memakai sapu tangan ya, yang menghalangi dia dari menyentuh mushaf secara langsung. Dia membacanya dalam rangka menjaga hafalannya. Si wanita haid ini boleh membaca Al-Quran. Atau dia mengajarkannya kepada putra dan putrinya. Ini yang kedua. Dia membaca dalam rangka menghafal, memurojaah hafalan, bukan menghafal baru, ya, bukan hafalan baru, tapi memurojaah hafalan, menjaga hafalannya. Yang kedua, mengajarkannya kepada putra dan putrinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena sebab dia membaca wirid hariannya. Wirid harian semisal membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian Muawwidhatain, atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Maka ini menurut beliau boleh. Atau dalam rangka dia sedang diuji, sedang diikhtibar sama mudarisahnya, sama gurunya. Misalnya ada putra putri jenengan yang sudah balighah, sudah balik, sedang haid, saat itu dia diuji hafalan Qur'annya sama ustadzahnya, maka itu boleh membaca Al-Quran. Adapun bila niatnya hanya sekedar ta'abbudiyah, ingin mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'annya, maka fala yanbaghi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh bagi wanita haid membaca Al-Qur'an hanya karena ingin niatnya apa? Mencari pahala saja. Adapun dengan alasan-alasan tersebut tadi, maka boleh. Ini perincian dari beliau rahimahullah ta'ala. Alasan beliau adalah hadis dari Amr bin Hazm, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah yamussuhu illa tahir, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Begitu pula dengan hadis bahwasanya inni karihtu an yadhkura asmallah wa ana ghairu tahir, atau kama qala. Aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan aku tidak suci. Ini salah satu alasan mengapa beliau menyatakan bahwasanya wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran sekedar untuk ta'budiyah atau thalabul ajr, mencari pahala. Dan alasan-alasan yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Intinya menurut beliau yang rajih, yang kuat adalah wanita haid tidak membaca Al-Quran kecuali dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita masuk pada hadis ke-43. Qala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Mu'adzah rahimahullah ta'ala qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Mu'adzah adalah binti Abdullah dan kunyahnya adalah Ummu Sahbah. Mu'adzah di sini yang bertanya kepada Aisyah adalah Mu'adzah binti Abdullah Ummu Sahbah Al-Adawiyah. Beliau adalah istri dari seorang tabi'in, Silah bin Hashim. Silah ibni Hashim, pakai shin. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haid? Mengapa wanita haid taqdis shauma wa la taqdis shalah? Ya, sebagaimana yang saya isyaratkan pada pekan yang lalu, mengapa wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Faqalat aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang wanita haruri? Haruri adalah nisbah kepada daerah bernama Harura, sebuah qaryah, sebuah desa dekat kota Kufah, yang mana di situ menjadi markasnya kaum Khawarij. Kata Mu'adzah, faqultu lastu biharuriyatin, aku bukan wanita haruri.
walakinni as'al, tetapi aku sekedar bertanya. Maka jawab Aisyah, faqalat kana yusibuna dzalik. Itulah yang kami alami. Ya, kami alami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dahulu diperintah untuk mengqadha atau melunasi hutang puasa dan tidak diperintah untuk melunasi hutang salat. Dan ini lafaz lengkap ini adalah lafaz milik Al-Imam Muslim. Adapun di dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari disebutkan qad kunna nahidhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu haid bersama Nabi, yaitu kata Aisyah, dan bersama tentunya para sahabiyah. Fala ya'muruna bihi, dan tidak menyuruh kami untuk mengqadha salat. Au qalat fala naf'aluhu, kan kami tidak mengqadha salat. Adapun lafal fanu ma'ruf bi qadha isam adalah lafal al-Imam Muslim, tidak disebutkan dalam lafal hadis Imam Bukhari. Dan bahkan dalam lafal Imam Bukhari yang bertanya ini bukan Mu'adzah. Mu'adzah hanya salah satu di antara rawi yang menyampaikan dari Aisyah. Adapun nama wanitanya tidak disebutkan. Mufradat asing dari hadis ini, aharuriyatun anti. Haruriyah adalah nisbah kepada buldah qurbil Kufah, sebuah daerah dekat Kufah yang namanya Harura. Kharajat minha awal firqatin minal khawarij, yang mana keluar dari daerah Harura ini firqah pertama dari kaum khawarij, yang mana mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fasara al-khawariju yu'rafuna bil haruriyah, sehingga saat itu kaum khawarij ini dikenal dengan sebutan haruriyah, salah satu nama lain dari sebutan khawarij. Pada hadis ini Mu'adzah bertanya kepada Aisyah tentang sebab mengapa syariat Islam menjadikan wanita yang haid ini mengqadha puasa, ya, dari hari-hari yang dia tinggalkan ketika bulan puasa Ramadan, wala taqdi salawatiha zaman haid, tetapi dia tidak diperintahkan oleh syariat Islam untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan ketika haid. Adapun puasa yang dia tinggalkan karena ada siklus haid yang datang, lalu diperintah untuk melunasinya di luar bulan Ramadan, maka hal ini menjadikan Mu'adzah ini penasaran apa yang menyebabkan hal itu. Padahal antara puasa dan sholat sama-sama fardu, ya, sama-sama diwajibkan dalam Islam. Tetapi mengapa dibedakan? Bahkan sholat termasuk hal yang lebih utama dari puasa, dari susunan dalam rukun Islam, ya. Syahadat, sholat, kemudian zakat, yang keempat adalah shaum, dan yang kelima adalah haji. Tetapi kenapa kok puasa justru diutamakan untuk mengqadhanya? Wa kana ada mutafriqi bainahuma fil qadha'i huwa madhhabul khawarij. Dan adalah tidak adanya pembedaan antara sholat dan puasa dalam masalah qadha, yaitu melunasinya, adalah madhabnya atau pendapatnya kalangan khawarij al-mabniyu ala syiddati wal haraj, yang mana kelompok ini mendasarkan pendapat mereka dengan pemahaman yang ketat. Semakin susah semakin bagus. Ya, walaupun di sini ada di antara adillah yang digunakan dalam madhab Hambali ada apa namanya? Ikhtiyat, saya lupa nama ininya, adillahnya.
Itu ada, tetapi bukan seperti pemahaman Khawarij. Ya. Saya lupa nama istilahnya. Istilah itu ini dalam rangka kehati-hatian. Saya ingatnya kok bara'atu dhimmah, tetapi bukan. Ya, berbeda dengan madhabnya Khawarij, karena Khawarij ini hanya berdasarkan perasaan saja, bukan dalam rangka mengikuti dalil. Dalam rangka mengikuti dalil. Faqalat laha Aisyatu munkiratan 'alaiha. Maka Aisyah berusaha mengingkari apa yang ditanyakan oleh Mu'adzah, karena ada kesamaan antara pertanyaan Mu'adzah ini dengan madhabnya Khawarij, yang mana mempertanyakan mengapa tidak ada perbedaan antara kewajiban sholat dan puasa. Ahawriyatin anti taqtadina misla ma ya'taqidun, yang meyakini apa yang mereka yakini, wa tushaddidina kama yushaddidun, berusaha ketat, berusaha keras dalam beramal sebagaimana mereka ketat dalam beramal. Ya, Khawarij ini dalam hasyiah atau catatan kaki, mereka dikenali dengan sifat keras dan tanatuk mereka dalam masalah agama. Wa min syiddatihim annahum yujibuna ala al-mar'ah qada as-salah al-matrukah fi haidhiha. Di antara sifat keras mereka adalah mereka mewajibkan wanita yang haid untuk mengqadha salatnya yang mereka tinggalkan selama haid. Maka jawab Mu'adzah, faqalat lastu haruriyatan walakin as'alu su'ala muta'allimin mustarsyidin. Akan tetapi aku bertanya dalam rangka belajar dan meminta bimbingan. Maka Aisyah menjawab, kal haidu yusibuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna natruku siyama was salata zamanihi. Adalah haid menimpa kami pada zaman Nabi dan kami meninggalkan puasa dan salat. Fa ya'muruna bi qada'is shaumi wa la ya'muruna bi qada'is salat. Akan tetapi ketika para wanita atau sahabiah dan sebagian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu selesai dari haid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan untuk mengqadha puasa atau saum dan tidak memerintahkan para wanita untuk mengqadha salat mereka. Walau kana al-qada'u wajiban la amara bihi wa lam yaskut anhu. Seandainya qadha salat itu wajib bagi kami, yaitu bagi wanita sahabiah dan istri-istri Nabi saat itu, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan kami dengannya dan tidak diam, ya, tidak mendiamkan perkara tersebut. Seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kafa bimtisali awamir syari' wal kufuku 'inda hududihi hikmatan wa rusydan. Cukup bagimu untuk melaksanakan perintah syariat dan tahanlah dirimu dari apa-apa yang tidak diperintahkan. Berpegang teguhlah dengan menahan diri dari batasan-batasan syariat sebagai hikmah dan bimbingan Islam kepada umat Islam. Jadi jangan mencari-cari hal yang tidak diperintahkan. Wong yang diperintahkan saja belum tentu diamalkan semua. Beberapa faedah dari hadis ini, annal haidha taqdi siyama wa la taqdi salata li anna salata tatakarraru kulla yaumin khamsa marrat. Bagi wanita yang haid wajib baginya untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Kalaupun dia qadha salatnya maka tidak sah. Kalaupun dia qadha salatnya maka tidak sah karena tidak ada perintah dan termasuk perkara yang bid'ah. Wallahu a'lam. Karena salat itu berulang-ulang. Setiap hari ada 5 kali salat fardu. Wa fahiya ibadatun mustamirratun
wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha masyaqqatun aidan. Dan karena pengulangannya yang sering dalam sehari 5 kali dan penunainya yang tidak boleh melewati waktunya, maka para wanita tersebut akan mengalami rasa capek, ya, masyaqqah, akan sulit apabila diqadha. Apabila diqadha dalam waktu yang lain, misalnya dia melewati waktu-waktu tidak sholat semisal 7 hari. Dalam waktu 7 hari tersebut, misalnya ini dia mengqadhanya entah dirapel dalam 2 hari atau 3 hari, maka akan kesulitan, akan mengalami kesulitan. Sehingga tidak adanya qadha sholat dalam Islam maka adalah bentuk hikmah dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita. Yang kedua, anna taqriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah. Takrir di sini adalah diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat beliau, tidak diperintahkan sesuatu adalah termasuk sunnah. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sesuatu atau tidak memerintahkan sesuatu, padahal saat itu sudah dibutuhkan untuk mengamalkannya, maka meninggalkan perkara tersebut adalah sunnah. Adapun sebaliknya, apabila diamalkan maka seseorang telah menyelisihi sunnah. Faidah ketiga, al-ingkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadalah. Adanya faidah pengingkaran terhadap setiap pertanyaan yang sifatnya adalah mendebat dan keras kepala. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita bukan dalam rangka belajar tetapi ingin mendebat, maka sebaiknya diingkari dan ditinggalkan, tidak usah dijawab. Karena biarpun dijawab tentu tidak akan memuaskan dahaga dia. Karena inginnya apa? Menjatuhkan kita dan apa yang kita pahami. Kemudian yang keempat, tabyinul ilmi liman talabahu lita'allumi wal istirsyad. Menjelaskan ilmu bagi orang yang mencarinya untuk belajar. Apabila kita tahu suatu masalah dari masalah-masalah agama Islam, lalu ada orang yang bertanya kepada kita dalam rangka belajar dan mencari bimbingan, maka kita jelaskan, bukan disembunyikan. Bukan disembunyikan atau kitman. Karena itu termasuk khianat ilmiah. Kemudian yang kelima, kaunul haidhi la taqdi salata li ajlil masyaqqah. Keadaan wanita haid yang tidak mengqadha salat adalah karena adanya rasa berat yang akan menimpanya bila dia mengqadha salatnya. Minal adillatil lati tuqarrirul qaidah al-islamiyatul 'amah. Keadaan wanita yang tidak diperintahkan untuk mengqadha salat karena berat, ini menjadi penguat kaidah dalam Islam, yaitu innal masyaqqata tajlibut taisir. Bahwasanya rasa berat yang menimpa seseorang itu akan mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama rasa berat akan mendatangkan kemudahan. Yaitu apabila seseorang berat melaksanakan sesuatu yang disyariatkan, maka ada keringanan di dalamnya. Semisal ini, ketika dia ingin mengqadha salat, ya, padahal itu tidak disyariatkan dan akan menimbulkan rasa berat baginya, maka syariat tidak mensyariatkannya. Begitupun orang yang safar, dia tentunya ada masyaqqah, ada rasa berat. Apalagi ketika dia berpuasa, maka ada keringanan berupa iftar atau berbuka dan boleh dia makan ketika safar. Ketika safar ada rasa berat ketika itmamus shalah, ya, menyempurnakan salat yang 4 rakaat menjadi 4 rakaat, maka syariat memberikan keringanan berupa
qasar, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah hadis terakhir dalam kitab Taharah dan kita masuk pada kitabus shalah. Sebelum masuk pada dalam hadis, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasa memberikan muqaddimah bahwasanya salat dalam bahasa berarti doa atau doa. Al-Qadhi Iyad mengatakan rahimahullah taala, huwa qaulu aktsari ahli al-arabiyyati wal fuqaha. Dan doa ini adalah menurut kebanyakan ahli bahasa Arab dan para ahli fikih. Wa tasmatu doa salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Penamaan doa ya, sebagai salat dikenal pada lisan orang Arab. Wal alaqatu baina du'ai was salati al juz'iyyah. Kaitannya antara doa dan salat adalah bahwasanya doa itulah bagian dari sholat. Bahwasanya apa yang kita baca dalam sholat itu semuanya doa. Imma doa masalah, wa imma doa ibadah. Doa masalah misalnya kita sujud, misalnya kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah termasuk doa masalah. Adapun misalnya Rabbana lakal hamdu atau subhana rabbiyal azim, itu ada doa ibadah. Semua zikir yang kita baca dalam salat adalah minimal doa ibadah. Adapun apabila kita ingin membaca doa masalah, maka fa'asan, maka baik. Ada kalanya ketika kita sujud ataukah saat kita tasyahud, boleh-boleh saja. Fa inna du'a juz'un minas shalah li'annaha qad ishtamalat 'alaihi. Karena doa itu adalah bagian dari sholat dan sholat ini mengandung doa seluruhnya. Dan makna sholat secara syariat atau secara istilah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi ma'an niyah. Ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai dengan niat. Itu adalah sholat. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, bukan dengan talafud bin niyah. Bahwasanya lafal yang pertama kali kita baca ketika sholat adalah takbir. Adapun niat tidak sudah menyertai kita ketika kita wudu, ketika kita berjalan menuju masjid dan seterusnya. Tidak perlu kita lafadzkan. Walaupun beberapa ulama memustahabkan membaca niat. Ini menurut ijtihad ulama madhab bahwasanya talafud bin niyah adalah mustahab. Tetapi tidak masuk ke dalam sunnah. Karena sunnah itu harus ada dalil yang sharih. Adapun hasil ijtihad yang disukai oleh para ulama untuk diamalkan itu maksimal hanya mustahab, tidak sampai sunnah. Wa salawatul khamsu ahadu arkanil islamil khamsah bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahwasanya salat 5 waktu ada salah satu dari rukun Islam yang 5, bahkan yang paling besar setelah 2 syahadat. Wa subutuha bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan ketetapan salat ini dalam Islam itu ditetapkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi maupun kesepakatan para ulama. Faman jahadaha faqad kafar. Barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban salat, maka dia kufur. Wa fi masyru'iyyatiha minal fawaid ma yafutul hasru. Dan disyariatkannya salat terdapat berbagai faidah yang tidak terbatas dengan satu hal, yang tidak dibatasi ataupun sangat banyak faidahnya. Minal wijhati dunia, minal wijhati ad-diniyah, dari sisi dunia, dari sisi agama, kemudian dunia, kemudian dari sisi kesehatan,
wal ijtimaiyah, kemasyarakatan, terutama dalam pensyariatan salat jamaah. Seseorang akan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Wasiyasiyah, dan politik, ya. Ketika umat Islam itu saling bertemu, tentu mereka akan membahas apa yang menjadi masalah di antara mereka, sehingga ada solusi yang bisa dipecahkan ketika adanya jamaah, ada pensyariatan sholat jamaah. Wan nidhamiyah, dan tatanan kehidupan selain politik. Walau dzabal katib ya'uduha addan la tala alaihi kalam. Seandainya penulis, ya, Syekh Abdullah, menulis semua faidah dari salat, tentunya akan memperbanyak lembaran kitab ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling bijak di antara orang-orang yang bijak. Hina farradoha, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya. Fabiqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah, dengan menegakkan salat maka urusan dunia dan akhirat seorang itu akan tegak. Maka sebaliknya, apabila seseorang meninggalkan salat, maka runtuhlah urusan dunia dan akhiratnya. Walaha furudun wa syurutun wa mukmilatun kama anna laha mubtilatun wa munqisat. Salat memiliki hal-hal yang fardu, kemudian syarat-syarat penyempurnanya, yaitu hal-hal yang menyempurnakan dari hal-hal yang sunnah. Sebagaimana salat juga memiliki pembatal dan perusaknya. Taqaddama ahadu syurutiha, dan telah berlalu satu syarat di antara syarat-syarat salat, yaitu thaharah, yang sudah kita bahas dari sekitar 42 hadis. Dari sekitar 43 hadis, 43 hadis membahas tentang thaharah. Wa ta'ti baqiyatu ahkamiha fil ahadits taliyah insyaallah. Dan akan datang penjelasan dari syarat-syarat yang lain dari hadis yang akan kita bahas malam ini. Masuk pada bab pertama, babul mawaqit. Bab tentang waktu-waktu, itu waktu-waktu yang digunakan seseorang untuk sholat. Mawaqit adalah jamak dari miqat, dan yang dimaksud dalam miqat di sini adalah mawaqitul zamaniyah allati hiya al-miqdarul mahdud li fi'li shalawatil mafruḍat wa ghairiha. Waktu-waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sholat fardu, yang ditentukan dalam Islam, dan dipergunakan juga untuk sholat-sholat selain sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Wa dukhulu waqtil mafruḍahi huwa syartu tsani min syurutis shalah, dan masuknya waktu sholat adalah syarat kedua setelah syarat thaharah yang sudah berlalu penjelasannya. Sudah waktu sisa? Atau nunggu alarm dulu? Ya, mungkin nunggu alarm saja ya, biar kita tidak terpotong penjelasan pertama. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis pertama dalam kitab sholat, atau hadis ke-44 dari awal kitab. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, yang mana nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala,
haddatsani sahibu hadhihi dar. Pemilik rumah ini berkata kepadaku, dan beliau mengisyaratkan tangannya kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Amal apa saja yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ay. Ya, ayu di sini bisa dibaca ayun atau dibaca ayu biduni tanwin. Kemudian apa lagi? Kata Ibnu Mas'ud, qala birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay. Kemudian apa lagi? Maka beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan hadatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meriwayatkan hal tersebut kepadaku. Walau istazattuhu lazadani. Seandainya aku bertanya terus, summa ai terus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahnya. Tetapi beliau mencukupkan dengan 3 jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari as-salatu ala waqtiha adalah yuridu biha as-salatul mafruḍah, yaitu salat fardu. Adapun salat yang sunnah bukan masuk dalam lingkup amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hiyal muradah indal itlaq, karena salat fardu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya. Adapun orang yang mengerjakan salat sunnah dengan meninggalkan yang fardu tentu tidak masuk dalam perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang sunnah adalah penyempurna ketika yang fardu telah dikerjakan. Kemudian ai di sini istifhamiyah mu'rabah. Kalimat pertanyaan yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah-ubah harakat akhirnya. Dikatakan inna ghairu munawwana ma'a i'rabiha, yaitu bahwasanya ay ini tidak bertanwin ketika di'irabkan, apakah ayu ataukah ayya ataukah ayyi. Wa dzalika li taqdiril idhofah. Hal itu karena diperkirakan bersama apa yang disandarkan. Ya, misalnya summa ay, kenapa tidak ditanwin? Karena perkiraannya adalah summa ayu a'mal. Summa ayu al-a'mal, diidhofahkan pada kalimat berikutnya. Ini kebiasaan dari orang Arab adalah disembunyikan salah satu hal yang sudah maklum, yang sudah diketahui, sebagaimana pertanyaan sebelumnya, ya. Sebenarnya manil ladzi ya'lamu, siapa yang tahu ana masjid Muhammad Ramadan fi Paduraksa, maka cukup dijawab dengan ana. Nggak perlu dijawab ana alladzi ya'lamu anna masjid Muhammad Ramadan fi Paduraksa. Nggak perlu dijawab secara sempurna, kecuali kalau belajar durusul lughah. Tetapi kalau digunakan dalam kalimat praktis sehari-hari, maka cukup disingkat. Tidak perlu dijawab secara kamilan. Mana umum dari hadis ini? Bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuha ahabbu ila Allah taala? Mana ketaatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa kullama kana al-'amalu ahabbu ila Allah kana thawabuhu aktsar. Setiap kali ada hadis-hadis yang membicarakan tentang
amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentu pahalanya akan lebih besar dari jenis amalan-amalan yang lain. Tidak disebutkan jenis kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna ahabbaha lillahi ta'ala as-salatu al-mafruḍah fi waqtiha alladhi haddadahu syari'. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, yang konteksnya ini adalah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, adalah salat fardu pada waktunya, yang mana waktu-waktu tersebut sudah ditentukan oleh syariat. Li'anna fihi al-mubadaratu ila nida'illahi ta'ala wa imtisali li amrihi. Karena salat dalam sesuai waktunya terdapat sikap mubadarah. Cepat ya, cepat dalam melakukan ketaatan, cepat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah. Bersegera ya. Al-mubadarah adalah bersegera dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Walitinau bihadza al-fardhil 'azim. Dan bentuk perhatian seseorang terhadap kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk semangatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap kebaikan, beliau tidak hanya berhenti pada pertanyaan amal apa yang paling dicintai oleh Allah dengan satu amalan, tetapi beliau kemudian menanyakan amal apa lagi selain sholat. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena yang pertama yaitu sholat adalah amal yang berkaitan dengan hak Allah, murni untuk ketaatan kepada Allah. Adapun amalan yang kedua adalah hak manusia. Yang paling dicintai oleh Allah adalah kita berbuat baik bukan kepada tetangga, bukan kepada istri atau kepada masyarakat secara umum, tetapi kepada kedua orang tua kita. Orang yang paling berhak mendapatkan sikap ihsan kita bukan orang lain, tetapi kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita dari kecil. Hak orang tua yang didatangkan setelah hak Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sifat ta'zimnya mengaitkan antara hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Lima lahuma minal haqqil wajib, karena penunaian terhadap hak Allah dan hak orang tua adalah sama-sama hal terbesar yang wajib ditunaikan. Muqabila ma badalahu minat tasabbub fi ijadi wa tarbiyah, sebagai bentuk balasan terbaik atas usaha kedua orang tua kita yang membesarkan kita dan mendidik kita. Wa taghdiyatuka wa syafaqatihima wa atfihima alaika, ya, yang mana kedua orang tua kita dari semenjak kecil itu sudah memberikan makanan kepada kita, mengasihi kita, lembut terhadap kita, ya. Fal birru bihima wafa'un li ba'dhi haqqihima, dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk pelaksanaan pada sebagian hak orang tua. Tidak bisa menyamakan impas ya, terhadap kebaikan orang tua kita kepada kita. Sampai kalau misalnya kedua orang tua kita hilang kemerdekaannya lalu kita merdekakan menjadi budak, maka itu baru impas bakti anak kepada kedua orang tua. Summa innahu radhiyallahu anhu istazada man la yabkhulu 'ani darajatis salisah. Kemudian Ibnu Mas'ud meminta tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak bakhil, tidak pelit dalam menjelaskan sesuatu kepada derajat yang ketiga. Setelah
hak Allah berupa sholat pada waktunya, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka Ibnu Mas'ud pun bertanya kembali, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkat ketiga? Maka jawab Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Fa innahu dirwatu sanamil Islam. Karena jihad adalah dirwah sanam. Dirwatu sanam itu adalah ibarat kepada unta, punuk unta yang paling tinggi. Maksudnya adalah puncak kejayaan Islam dan kaum muslimin adalah mampu menegakkan syariat ini. Wa amuduhu alladzi la yaqumu illa bih, dan termasuk tiang Islam yang Islam ini tidak akan tegak dengan sempurna kecuali dengan jihad fi sabilillah. Wa bi ta'alu kalimatullahi wa yanshuru dinuh. Dengan jihad maka kalimat Allah akan tinggi dan agamanya akan tersebar. Wa bi tarkihi wal iyadu billah hadamul Islam wa inhitatu ahlihi. Dan dengan meninggalkan jihad fi sabilillah maka Islam akan rusak dan umatnya akan mundur. Wa dhahabu izzihim, dan akan hilang kehormatan para pemeluknya, akan dilecehkan oleh umat-umat non muslim. Wa salbu mulkihim, dan akan negatif atau hilanglah kekuasaan mereka. Wa zalu sultanihim wa daulatihim, dan akan hilang pula kekuasaan dan daulah mereka secara umum. Yang mana pada hadis sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolong ya, nusir tubi kan 6 ya. Salah satunya ar-ru'b, rasa takut musuh. Masa fata syahrin, dengan rasa takut musuh pada jarak perjalanan sekitar 1 bulan. Yang mana hal ini tidak lagi dirasakan oleh kita. Kenapa? Karena al-jihad sendiri adalah sudah lama tidak ditegakkan karena runtuhnya daulah-daulah Islam dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal fardul akidu ala kulli muslim. Dan inilah kewajiban yang sangat ditekankan kepada setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yahudu nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin nifaq. Karena barang siapa yang belum pernah berperang atau belum pernah berazam sangat bertekad untuk berperang, lalu dia meninggal, maka dia meninggal di antara syu'batun nifaq. Ada kepingan dalam hatinya kemunafikan. Karena apa? Sebabnya dia belum pernah ikut berperang atau belum pernah berniat untuk berperang dalam membela Islam. Ini betapa besarnya syariat jihad dalam Islam, yang mana tentunya perlu dengan qawaid dan dawabitnya agar kita tidak melenceng sebagaimana hal yang dikerjakan oleh kalangan khawarij yang sembarangan atau serampangan dalam menegakkan syariat ini. Beberapa faidah dari hadis ke-44 ini. Yang pertama adalah inna habal amali ila Allah taala as-salatu fi waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Tsumma birrul walidaini tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian sesuai dengan pertanyaan Ibnu Mas'ud, amal kedua yang paling dicintai adalah berbakti kepada kedua orang tua, lalu jihad di jalan Allah. Wa dzalika ba'da wujudi aslil iman. Hal ini tentunya setelah adanya pondasi keimanan pada diri seseorang. Adapun tadi yang disebutkan adalah cabang-cabangnya. Adapun aslul iman adalah pondasinya. Aslul iman adalah tauhidnya, akidah. Kemudian yang kedua, yuqsadu bihadza su'alil a'malil badaniyah. Yuqsadu bihadza su'ali al-a'malu al-badaniyatu. Yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini dengan amal ayyul a'mal ahabbu ilallah adalah amal badaniyah. Dengan indikator biqarinatin takhsisil jawabi bis salati wa birril walidain wal jihad. Dengan indikasi pengkhususan jawaban dari Rasulullah SAW dalam bentuk contoh amalan-amalan yang bentuknya lahiriah dikerjakan oleh anggota badan kita.
walam yadkhul fi su'ali wala jawabihi syai'un min a'mal qulub. Tidak masuk dalam pertanyaan dan jawabannya sebagian dari amalan-amalan hati, yang mana paling tingginya adalah keimanan. Kemudian faidah ketiga, annal a'mala laysat fi darajatin wahidah fil afdaliyah, bahwasanya setiap amal itu tidak dalam satu tingkatan yang sama. Karena tingkatan tertinggi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat, kemudian bakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Wa innama tatafawatu hasba taqribiha min Allah. Hanya saja tingkatan amal tersebut bertingkat-tingkat adalah sesuai dengan kedekatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat amal, maka semakin seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ingin lebih dekat kepada Allah, tentunya dia mengerjakan apa yang lebih diprioritaskan tingkatannya. Kemudian faktor kedua adalah manfaatnya, manfaatnya. Manfaat untuk dirinya sendiri, wa maslahatiha, kemudian maslahatnya untuk umat. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu minha. Maka Ibnu Mas'ud menanyakan apa yang salahnya untuk didahulukan dari berbagai amalan-amalan yang memiliki tingkatan. Kemudian yang keempat, annal amala tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Bahwasanya amal ini sebagaimana tadi poin ketiga adalah bertingkat-tingkat, tidak satu derajat yang sama karena adanya tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Semakin tinggi derajatnya maka semakin dicintai oleh Allah, dan semakin rendah derajat suatu amal maka sekadar itu pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal dan pelakunya. Kemudian yang kelima, isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala isbatan yaliqu bijalalihi. Ini termasuk kaitan dengan akidah. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sesuai dengan kecintaan makhluk yang penuh dengan aib dan kekurangan. Faidah keenam, fadlus su'ali 'anil ilmi, keutamaan bertanya tentang sebuah ilmu. Khususan al-asya'ul hammah, terutama pertanyaan yang penting. Begitupun jawabannya. Faqad afada hadha su'al naf'an 'azima. Kita mendapatkan faidah pelajaran dari pertanyaan Ibnu Mas'ud ini, banyak manfaat yang agung, manfaat yang besar. Maka hendaknya kita meneladani Ibnu Mas'ud apabila kita ingin bertanya kepada ahli ilmu dengan pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang menimbulkan pemahaman yang baik dan amal yang soleh, bukan hanya sekedar niatan mendebat atau berdebat kusir. Sebagaimana tadi disangka oleh Aisyah dengan pertanyaannya Mu'adzah. Kemudian faidah ketujuh, tarku ba'dhi su'ali 'anil ilmi li ba'dil asbab, meninggalkan sebagian pertanyaan dari ilmu karena sebagian sebab, kama khafatil idjar, semisal pertanyaan tersebut bisa menimbulkan kekacauan, bisa mengganggu ya, dengan pertanyaan yang mungkin vulgar ya, atau mungkin berisi hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan ya, misal tahdzir ya, yang mana dahulu siapa ditanyakan kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali tentang Syekh Syarif Hazza dari Mesir. Pertanyaannya adalah, apa pendapat orang ya, pendapat Anda tentang Syekh Fulan yang dinamai dengan Syarif Hazza, yang mana dia melawan sunnah. Pertanyaan sudah disudutkan. Ya tentu jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Ialah pertanyaan pertama adalah makhafatul jar, ya, memancing adanya kekacauan di dalam tubuh ahli sunnah.
Wal haibati minal mas'ul, takut tentang tanggung jawabnya apa yang akan ditanyakan. Tanggung jawab apa yang ditanyakan, sehingga hendaknya seseorang memiliki fikih ketika hendak bertanya. Ya. Dia bertanya karena bermanfaat, bukan hanya karena iseng dan sebagainya. Kemudian faedah tambahan dari beliau, dari Syekh Al-Basam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadhalati fil amali iddat marrat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbandingan keutamaan dalam beberapa amal, itu tidak hanya sekali. Di antaranya hadis ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu 'ala dzalika bima yunasibul maqam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Walidha fa innahu taratan yaqulu as-salatu fi awwali waqtiha. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya amal yang paling utama adalah salat pada waktunya. Pada waktu yang lain beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya amal yang paling utama adalah sedekah. Wa dzalika ala hasabi halil mukhatab wa ma yaliqu bihi. Bahwasanya ketika Nabi mungkin ditanyai oleh orang yang kurang sedekahnya, maka beliau memotivasi agar si penanya ini adalah mengutamakan sedekah. Maka jawaban beliau, amal yang paling utama adalah sedekah dan seterusnya. Wala syakka anna hadhihi ajwibatan al-hikmat was-sadad. Dan jawaban-jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi, terdapat di dalamnya ada hikmah dan petunjuk yang benar. Wa fatawa man yuridul amala wa salihah al-am. Dan adanya fatwa terhadap orang yang ingin beramal dan kebajikan secara umum. Fa inna dinal islamiyya dinul waqi' fi ahkamihi. Karena agama Islam adalah agama yang praktis, bukan agama teori, tetapi agama yang praktis, bisa diamalkan pada hukum-hukumnya. Wa a'malihi, dan amal-amalnya. Idza yanbaghi an takuna al-mufadhalah bainal a'mali mabniyatun ala hadil asas. Oleh karena itu hendaknya perbedaan atau perbandingan antara tingkatan amal tersebut adalah terbangun atas fondasi ini. Ya, adanya hikmah dan petunjuk dan motivasi untuk diamalkan. Fa inna likulli insanin amalan yasluhu lahu wa la yanjah illa bih. Karena setiap orang ada amal yang bisa dia kerjakan, tetapi orang lain tidak bisa mengerjakannya. Sehingga Nabi SAW menjawab sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Fa yanbaghi tawjihuhu ilaihi wa kadzalika al-waqtu yakhtalif. Maka hendaknya adanya bimbingan, ada taujih, ada bimbingan dan hal yang bisa membimbing seseorang untuk mengamalkannya. Begitupun waktunya akan berbeda-beda. Fahinan takunu shadaqah afdalu minan ghairiha. Kadang-kadang sedekah itu lebih utama dari amalan yang lain. Ka waqtil maja'at wal hajah. Ketika banyak orang yang kelaparan dan sangat dibutuhkan sedekah, maka sedekah pada waktu itu adalah lebih utama dari mungkin mondok misalnya. Wataratan yakunu talabul ilmi asy-syar'i anfa'u lil haja ilaihi. Dan kadang-kadang menuntut ilmu adalah lebih utama dari mungkin membangun masjid dan seterusnya. Karena apa? Kekurangan ahli ilmu di sana. Wa kadzalika wadhaiful yaum wal lailah. Fasa'atan yakunu istighfaru wa du'a aula min al-qira'ah. Begitu pula dengan amalan-amalan harian, terkadang satu amalan itu lebih utama pada waktu tertentu dan pada waktu lain itu tidak lebih utama dari amalan yang lain. Semisal istighfar dan doa ketika menunggu iqamat adalah lebih utama dari sekedar membaca Al-Qur'an. Begitupun ketika selesai waktu sholat, seseorang tidak langsung membaca Al-Quran ketika selesai salam, karena zikir pada waktu itu adalah lebih
utama dibanding membaca Al-Quran. Walaupun secara umum Al-Quran adalah afdhulu dzikir yang paling utama. Tetapi tidak ditakyid pada waktu-waktu tertentu. Tidak diikat dengan waktu-waktu tertentu. Adapun pada waktu-waktu tertentu ada amalan-amalan yang lebih mengungguli bacaan Al-Quran. Misal selesai adzan, selesai salam dari sholat, dan lain-lain. Baik, kita tambah satu hadis, ya. Hadis ke-45. Syabdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Dan hadir bersama beliau beberapa wanita mukmin mutalaffi'atun bimurutihinna, yang mana mereka tertutup dengan kain-kain mereka. Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian wanita-wanita tersebut kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenali wanita-wanita tersebut. Karena apa? Al-ghalas. Ghalas itu gelap, ya, karena masih gelap. Di samping itu mereka juga memakai murut, yaitu kain-kain yang bercorak menutupi wajah dan badan mereka untuk selimut. Di sini disebutkan al-murud aksiyatun mu'allamah takunu min khazin wa takunu min suf, yaitu kain yang terbuat dari sutra dan terkadang terbuat dari wol, suf. Mutalafiat artinya multakhifat, yaitu dipakai untuk menyelimuti badan-badan mereka. Adapun ghalas adalah ikhtilatu dhiya'is subhi bi dhalamatil lail, bercampurnya cahaya waktu subuh, yaitu cahaya fajar, dengan kegelapan malam. Adapun murud adalah kisaun muhattatun bi alwan, penutup, ya, yang berpola warna, ya, ada coraknya. Wazada ba'dhum annaha murabba'ah, dan sebagian ulama ahli bahasa menyebutkan atau menambahkan bahwasanya murud ini adalah kain yang persegi 4. Mutalafiat artinya adalah ghataina ay abadanahunna wa ru'usahunna, itu mereka menyelimuti badan dan kepala-kepala mereka. Ini faedah bahasa saja agar kita lebih memahami lafal sebuah hadis. Makna global dari hadis ini bahwasanya Aisyah menyebutkan bahwasanya para wanita sahabiyah kunna yaltakhifuna bi aksiyatihinna, bahwasanya para wanita sahabat itu dulu mereka menyelimuti badan-badan mereka dengan kain. Wa yashhadna salat al-fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hadir ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarji'na ba'da salati ila buyutihinna wa qad ikhtalaqa dhiya bidh-dhalam. Kemudian mereka kembali kepada rumah-rumah mereka dalam keadaan masih agak gelap, sehingga mereka tidak dikenali wajah-wajah mereka karena keadaan saat itu masih gelap. Illa anna nadhir ilaihinna la ya'rifuhunna liwujudi baqiyatil dhalami al-mani'ah min dzalika, yang mana gelapnya waktu setelah subuh itu masih menghalangi orang yang berjumpa dengan mereka untuk mengenali wajah-wajah sahabiyah saat itu. Dan di sini ada perbedaan ulama, manakah yang lebih utama, yang manakah yang lebih afdol penunaian salat fajar? Apakah pada awal waktunya segera dilaksanakan salat fajar, ataukah menunggu matahari mulai terang?
Fadzabal Hanafiyatu ila anna al-isfar biha afdal. Bahwasanya para pengikut Al-Imam Abu Hanifah menyukai pelaksanaan waktu salat itu apa? Ketika langit itu sudah terang ya, sudah menguning. Li hadisi asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya salatlah kalian pada waktu subuh ketika sudah asfar, sudah menguning. Maksudnya apa? Sudah hampir syuruk ya. Fa innahu a'dhamu lil ajr. Karena apa? Pahalanya lebih besar. Di sini hasan sahih. Adapun jumhur ulama ya, mayoritas ulama yang tidak termasuk di dalamnya adalah Hanafiyah. Ila anna taghlisa biha afdal. Bahwasanya sholat di awal waktu subuh sehingga masih gelap itu lebih utama. Di antaranya hadisnya apa? Hadis yang menguatkan pendapat jumhur ini adalah hadis Aisyah ini. Karena para wanita yang selesai dari sholat mereka pulang ke rumah dalam keadaan masih gelap. Dan jumhur ini menjawab hadis asfiru bil fajr dengan jawaban yang banyak. Di antara yang terpilih dari jawaban-jawaban tersebut ada dua alasan. Yang pertama adalah fa imma an yurada bil amri bil isfar tahaqqaqa tulu'il fajr. Bahwasanya maksud dari asfiru bil fajr ya, salatlah subuh ketika hari mulai terang adalah tahaqqaqa tulu'il fajr. Bahwasanya sudah benar-benar melewati waktu fajar, waktu subuh, bukan karena ingin ta'ajjal, ingin bersegera menunaikan subuh, waktu belum masuk waktu subuh sudah azan. Ini tidak selayaknya. Hatta la yata'ajjalu fayuqi'unaha fi aqabil lail. Sehingga tidak tersegera, tidak terburu-buru sehingga belum masuk waktu subuh. Wa yakunu af'alut tafdhil alladhi huwa a'dhamu ja'a ala ghairi babihi wa huwa ya'ti bi ghairi tafdhil katsiran. Bahwasanya keutamaan apabila dilaksanakan sebelum waktunya, maka keutamaan-keutamaan tersebut tidak akan diraih. Karena apa? Belum melewati waktunya. Sehingga ulama yang menyatakan segera melaksanakan waktu subuh, salat subuh itu di awal waktu, bukan di akhir waktu, adalah agar seseorang ya, terutama imam dan muadzinnya itu benar-benar memastikan waktu subuh sudah masuk. Bukan sebelumnya, misal 10 menit sebelum masuk waktu subuh sudah adzan dan iqamahnya adalah sebelum waktunya. Jawaban kedua, wa imma an yurada bil isfar italatul qiraah fi shalah. Maksud kedua dari asfilu bil fajr adalah agar seseorang, terutama imam, adalah memperpanjang bacaan sholatnya. Fa innaha mustahabbah, karena ini adalah disukai. Wa bi italatil qiraah la yafrughuna minas sholati illa waqtal isfar. Dan dengan bacaan sholat yang panjang, maka tidak akan selesai dari sholat kecuali sudah terang waktunya. Tetapi hal ini, kemungkinan kedua ini tidak sejalan atau tidak selaras dengan hadis Aisyah tadi ya, yang mana wanita-wanita sahabiyah pulang ke rumah-rumah mereka selesai sholat itu belum terang ya, masih gholas, waktu gelap, sehingga tidak sejalan dengan hadis Aisyah, sehingga hanya memungkinkan jawaban pertama saja yang kuat ya. Faidah hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdullah ada dua. Yang pertama, istihbabul mubadarati ila salatil subhi fi awwali waqtiha. Disukai bersegera menunaikan salat subuh ya, tentunya secara berjamaah. Bukan salat di rumah masing-masing pada awal waktunya. Yang kedua adalah jawazu ityanin nisa'i ilal masajid li syuhudis shalah. Boleh wanita mendatangi masjid-masjid untuk hadir bersama jamaah untuk menunaikan sholat ma'rijal bersama laki-laki. Ma'a adami khawfil fitnah. Tentunya dengan dipastikan tidak adanya fitnah. Tidak menjadikan kaum laki-laki terganggu.
Mungkin dengan berisiknya, mungkin dengan menjaga auratnya. Yang mana kebanyakan wanita-wanita yang masih rajin ke masjid atau ke musola biasanya apa? Pakai hijabnya ketika sudah di dalam musola, pulang-pulang dibuka lagi. Makenanya ini adalah fitnah. Sehingga terlihatlah aurat-aurat yang tidak layak untuk dilihat. Ma'a tahafudhihinna min ishari anfusihim bizzinah, dan menjaga diri dari dikenali diri mereka dengan perhiasan, karena perhiasan ini adalah hanya layak dilihat oleh mahram-mahramnya, apakah itu cincin, apakah gelang, apakah anting, kalung, adalah hanya boleh dilihat oleh mahramnya. Apabila masih terlihat perhiasannya adalah tentu terlihat pula auratnya, aurat-aurat yang hanya boleh dilihat oleh mahram. Mungkin faidah tambahan dari bab hadis ke-45 ini adalah mustahabatu itolatil al-qiraah. Disukainya memperpanjang bacaan sholat waktu subuh. Karena termasuk hal yang mustahabbah dari sholat subuh untuk diperpanjang. Ini sebagai ganti dari kunut tentunya. Karena beberapa madhab, terutama madhab Hambali, adalah tidak disunahkannya membaca kunut witir ketika subuh. Karena kunut witir yang dibaca saat witir. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas malam ini. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum semua yang menyimaknya, dan berbuah ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.